anak Anda kurang ceria, punya masalah, merasa pesimis, depresi, banyak tekanan, itu adalah hal yang harus diantisipasi. Bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sahabat semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana caranya mengajari anak optimis, senantiasa punya rasa optimistis yang tinggi. Karena sikap optimis adalah merupakan hal yang sangat penting bagi anak. Dengan rasa optimis, anak akan ceria, anak akan semangat dalam belajar, semangat dalam beraktivitas. Karena itu, ini harus cepat-cepat kita atasi jika kita melihat anak-anak kita pesimis, depresi, banyak masalah, dan tidak ceria. Bagaimana caranya? Ikuti. Sebelum kita membahas masalah ini lebih lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Ayah bunda yang berbahagia, memang kita sebagai orang tua harus berusaha bagaimana caranya menjadikan anak ceria, aktif, optimis. Karena ini merupakan salah satu modal utama anak untuk menggapai masa depannya. Tanpa sikap optimis, anak tidak akan bisa beraktivitas. Tanpa sikap optimis, tidak akan bisa untuk belajar dengan semangat. Karena itu, pertama kali yang harus dilakukan adalah bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri anak. Jadi langkah pertama adalah tumbuhkan rasa percaya diri anak. Karena biasanya anak yang kurang ceria, anak yang pesimis, itu karena rasa percaya dirinya menurun. Karena anak tidak merasa pede dengan dirinya sendiri. Karena itu, tumbuhkan rasa percaya dirinya. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa percaya diri? Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak. Di antaranya adalah dengan memberikan kepercayaan kepada anak, dengan memberikan tanggung jawab kepada anak, dengan memberikan resiko kepada anak. Jadi anak biarkan untuk mengambil tanggung jawabnya sendiri. Berikan kesempatan untuk anak memilih, anak belajar, anak beraktivitas, anak bermain, dan berikan dia tanggung jawab. Setelah itu, berikan apresiasi ketika anak sudah beraktivitas dengan baik, ketika anak sudah melakukan usaha dengan baik, berikan apresiasi kepada anak. Dengan demikian anak akan merasa percaya diri, anak akan merasa dihargai, anak akan merasa pede dengan dirinya sendiri. Kemudian juga bisa dilakukan dengan mengajari anak untuk berbicara kepada dirinya sendiri. Nak, kamu itu bisa, kamu itu mampu. Berikan sugesti kepada anak bahwa dia itu bisa melaksanakan aktivitas-aktivitasnya dengan baik. Berikan rasa kemampuan diri yang cukup sehingga dia merasa bahwa dia bisa. Jika ada kesulitan-kesulitan, bimbing dia agar mengatasinya dengan baik dan berikan rasa percaya diri bahwa kamu itu bisa, kamu itu mampu, kamu itu luar biasa, kamu itu hebat. Jadi tanamkan pada anak untuk sugesti semacam ini. Usahakan anak belajar berbicara dengan dirinya sendiri bahwa saya bisa, saya mampu, saya sukses, saya bisa menjadi orang hebat, dan begitu seterusnya. Dengan begitu anak akan muncul rasa percaya dirinya. Begitu juga dengan mengukur anak sesuai dengan realitasnya. Jadi kita tidak terlalu berlebihan dalam menilai anak. Jangan terlalu tinggi ekspektasinya terhadap anak, sehingga nanti anak akan merasa kecil hati ketika dia tidak bisa menjalankan, tidak bisa melakukan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Jadi realitas aja, kalau anaknya kurang bisa dalam pelajaran matematika umpamanya, ya enggak apa-apa, tapi dialihkan pada pelajaran yang lain. Ketika anak tidak bisa pelajaran bahasa Inggris, enggak apa-apa, enggak masalah, tapi dialihkan apa kelebihannya kepada bakat yang lainnya. Sehingga dengan demikian anak merasa pede, anak merasa punya rasa percaya diri, anak merasa mampu. Jadi jangan
karena satu hal, satu bidang tertentu yang dia tidak bisa, kemudian kita judge, kemudian kita hakimi bahwa anak tidak bisa. Jangan. Jadi berikan semangat bahwa dia bisa. Kalau nggak bisa satu bidang, bisa di bidang yang lainnya. Dengan demikian, anak akan merasa percaya diri bahwa dia bisa mampu, dia bisa melakukan sesuatu, dan dia bisa akan sukses dengan kemampuannya itu. Yang kedua adalah melakukan hal-hal yang positif dengan anak. Jadi anak diajak untuk melakukan hal-hal yang positif, umpamanya membantu orang atau memberikan hadiah kepada orang, memberikan pertolongan kepada orang, atau juga anak sendiri melakukan hal-hal yang positif. Dia mengerjakan sesuatu, ajarkan untuk berbuat kebaikan. Dengan demikian, anak akan merasa bahwa dia mampu untuk berbuat kebaikan. Anak merasa mampu untuk berbuat hal yang terbaik buat dirinya. Dan ini akan meningkatkan rasa optimistis, rasa percaya diri anak. Ini juga akan meningkatkan rasa keceriaan anak, rasa kebahagiaan anak. Dengan begitu anak akan memiliki rasa optimis, rasa punya harapan yang tinggi, dan dia akan terus semangat dalam melaksanakan aktivitasnya. Yang ketiga adalah memberikan harapan yang tinggi kepada anak. Bangun anak untuk memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki harapan yang tinggi, harapan yang harus dia capai, target-target besar yang harus dia capai. Dengan demikian anak punya harapan, dengan demikian anak punya semangat untuk melakukan aktivitas. Jika anak merasakan tidak bisa, beri semangat. Jika anak merasakan tidak mampu, beri dia semangat. Jangan dikasih label, jangan dikatakan hal-hal yang negatif pada anak. Kamu bodoh, kamu tidak bisa, kamu kurang cakap, kamu kalah dengan fulan, kamu tidak seperti fulan. Jangan. Pokoknya kalau dia tidak bisa, harus diberi semangat. Kamu insya Allah bisa, kamu insya Allah mampu. Karena orang tua harus memberikan dukungan terus kepada anak. Ketika anak merasa down, orang tua harus senantiasa mendampinginya dan memberikan semangat kepada anak dan mengingatkan akan cita-citanya, sehingga dengan demikian anak akan bangkit lagi, anak akan semangat lagi, anak akan punya harapan. Jadi cita-cita yang tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk supaya anak punya semangat, punya rasa optimis dalam hidupnya, dalam belajarnya, dalam aktivitasnya. Yang keempat adalah orang tua juga harus punya optimis. Orang tua tidak boleh banyak mengeluh. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh karena suatu keadaan di depan anak. Yang lebih parah lagi, kadang orang tua sering mengeluh di depan anak tentang masalah keuangan, tentang masalah pekerjaan, tentang masalah kesehatan dan lain sebagainya, sehingga anak akhirnya melihat orang tuanya suka mengeluh, anak akhirnya rasa pesimis. Jadi orang tua tidak boleh banyak mengeluh di depan anak. Jadi kalau ada masalah, fokus pada solusi. Bagaimana solusinya sekarang? Ada masalah seperti ini, bagaimana solusinya? Jangan mengeluh terhadap masalah itu, karena mengeluh tidak bisa menyelesaikan masalah. Ketika anak melihat orang tuanya suka mengeluh, tidak fokus pada solusi, maka anak akhirnya suka mengeluh dan memiliki rasa pesimistis, tidak punya semangat karena orang tuanya suka mengeluh. Dan yang terakhir, yang kelima adalah anak ajak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masalah sebesar apapun pasti ada jalan keluarnya. Allah akan menyelesaikan semua permasalahan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, ketika kita menyerahkan diri kita, permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ajari anak untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menyerahkan segala permasalahan kepada Allah, dan Allah lah yang akan menyelesaikan permasalahan kita. Yang penting kita berusaha, yang penting kita sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Usaha kita pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Tidak apa-apa, jadi walaupun anak-anak masih kecil, kita ajarkan dia akan kebesaran Allah, akan kasih sayang Allah, akan kelembutan Allah, akan rahmat Allah yang maha luas, sehingga kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh
merasa kecil hati, kita tidak boleh apatis. Justru kita semangat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kasih dan Maha Sayang kepada kita semuanya dan akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Itu beberapa hal yang kita sebagai orang tua bisa membantu anak agar anak bersikap optimis, semangat dalam aktivitasnya, dalam belajarnya, dalam kegiatan sehari-hari. Apakah ayah bunda sudah melakukan hal seperti ini? Jika ya, silahkan berikan di komen, dan kalau ada permasalahan juga bisa langsung memberikan di komen, menulis di komen. Insya Allah kita akan bahas pada video selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.